Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan ini, sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, yang berjudul Kun Salafiyan alal Jadd, jadilah salafi sejati. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan dzikru ba'dil adillatid dallah ala wujubi ittiba'is salafis salih wa luzumi madhhabihim, yaitu tentang dalil wajibnya kita mengikuti salafus salih dan komitmen dengan madhab mereka. Jadi kita akan belajar tentang dalil-dalilnya, ya, dalil-dalil yang akan dibawakan oleh beliau. Yang pertama baik itu dari Al-Quran, yang kedua dari Sunnah, ataupun yang ketiga nanti dari perkataan para salafus saleh. Taib, kita mulai dari yang pertama. Kata beliau, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-15, wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ya, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kata para ulama, ada perbedaan antara anaba dengan taba. Kalau antum lihat di terjemahan itu, kembali maksudnya itu bertobat. Kata para ulama bahasa, itu ada perbedaan antara anaba dengan taba. Kalau al-inaba itu lebih adak, lebih dalam. Jadi taubat yang lebih mendalam daripada sekedar taubat biasa. Ya, benar-benar dia kembali bukan hanya dengan fisiknya tetapi dengan jiwanya. Mungkin kalau bisa kita katakan inaba itu benar-benar kita kembali kepada Allah dengan jiwa dan raga kita. Ya, itu yang disebutkan oleh para ulama. Kalau tidak salah ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam buku beliau Syarah Al-Usul As-Salasa, 3 landasan utama. Ketika beliau menjelaskan di antara jenis-jenis ibadah, beliau membawakan al-inaba dan menjelaskan masalah ini. Tapi mungkin nanti bisa rujuk atau kembali ke kitab beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian dikatakan di situ, faqad amarana Allahu bittiba'i sabili ashabi Rasulillah waqtifa'u asarihim wa suluku manhajihim, atau waqtifa'i asarihim wa suluki manhajihim. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk mengikuti jalannya para sahabat Rasul. Ya, jalannya sahabat Rasul, mencukupkan diri kita dengan asar mereka, jejak mereka, serta kita meniti manhaj mereka. Manhaj di sini maksudnya adalah pola beragama. Bagaimana cara kita beragama, memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak ada orang yang berhak untuk kita mengikuti, terutama di dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini, ya, kecuali mengikuti jalannya para sahabat, mengikuti jalannya para sahabat. Karena mereka adalah manusia-manusia yang telah direkomendasikan oleh Allah Ta'ala.
Bahkan sebelum mereka lahir, mereka sudah direkomendasikan oleh Allah Ta'ala untuk kita mengikuti mereka. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Fat ayat yang terakhir, ayat yang ke-29, ketika Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan seterusnya. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat mereka di situ. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Itulah ciri-ciri yang kami sebutkan di dalam Taurat dan Injil, yaitu tentang para sahabat. Jadi mereka belum lahir saja Allah sudah menyebutkan di dalam Taurat dan Injil. Sebagaimana kita ketahui, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan zamannya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu kan sangat jauh sekali. Berarti beribu-ribu tahun sebelumnya Allah telah menyebutkan tentang Nabi dan para sahabat. Sementara nama kita belum disebut ya. Nama kita nggak disebut dalam Taurat Injil jemaah. Ada nggak nama antum disebutkan? Oh, di Lauhul Mahfuz kalau kata komandan ini tadi. Kayaknya komandan ini harus saya sering telepon biar nggak lupa. Komandan, kita kajian loh ya. Oh iya tak. Lali. Ya. Jadi para sahabat itu memang tidak disebutkan, maksudnya tidak disebutkan per individunya, tetapi mereka kan disebutkan secara kolektif. Orang-orang yang berada di sekitar Nabi itu sifatnya seperti ini. Maka tidak ada yang di sekitar Nabi SAW kecuali para sahabat ya, kecuali para sahabat. Dan kita kembali kepada definisi sahabat yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya oleh ulama hadis, mereka mengatakan barang siapa yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal di atas keimanan kepada Nabi, maka mereka dikatakan sahabat. Jadi di situ ada 3 poin yang harus terpenuhi: bertemu, beriman, meninggal di atas keimanan. Kalau hanya dikatakan bertemu dengan Nabi SAW dikatakan sahabat, ya Abu Jahal pasti dikatakan sahabat, Abu Thalib dikatakan sahabat, karena mereka bertemu. Tetapi ada poin yang memisahkan semua itu. Beriman, tidak cukup beriman, tetapi harus meninggal di atas keimanan. Karena ada orang-orang yang bertemu Nabi, beriman di atas agama yang dibawa oleh Nabi SAW, tapi mereka justru meninggal di atas kekufuran dan kemunafikan. Banyak orang-orang yang murtad dari agama Islam, apalagi di zaman Abu Bakar. Makanya di zaman Abu Bakar itu kan terkenal dengan istilah Yaumur Riddah, hari di mana banyak orang-orang murtad, keluar dari Islam. Di antara sebabnya karena nggak mau bayar zakat. Ya. Nah, jadi kalau ditanya, antum mau ditanya kenapa ngikut sahabat? Gampang aja, melempem aja jawabnya. Sahabat itu orang yang direkomendasikan bahkan sebelum mereka itu lahir di atas muka bumi. Direkomendasikan sama Allah. Ya. Jadi jelas kita mengikuti orang yang jelas, yang direkomendasikan oleh Allah Ta'ala. Mau tidak direkomendasikan oleh Pak RT, Pak RW, tidak apa-apa. Yang penting direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang menjadi poin utama untuk kita memahami agama ini. Taib. Qala Imam Ibnu Qayyim, kemudian berkata Imam Ibnu Qayyim, ba'dama dzakara hadhil ayah, yaitu beliau memberikan komentar setelah menyebutkan ayat ini. Kata beliau, wa kullun minas sahaba muribun ilallahi ta'ala. Seluruh sahabat itu mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya, para sahabat itu adalah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah, orang yang selalu kembali kepada Allah. Tidak usah diragukan kalau masalah tobatnya sahabat itu luar biasa. Apalagi setelah mereka keluar dari kekufuran mereka menuju keimanan, setelah mereka berhenti dari kejahilian mereka kemudian menuju kepada keimanan. Mereka adalah orang yang paling membela agama Islam dan Nabi SAW. Antum pernah dengar kisahnya Sumamah bin Usal itu? Sumamah bin Usal, ya, seorang sahabat yang memiliki pengaruh, ibarat kata kayak apa ya istilahnya itu? Ini tokoh besar. Tokoh besar.
Ketika dia masuk ke dalam agama Islam, maka kaumnya banyak masuk dalam agama Islam. Orang-orang Quraisy itu ketar-ketir pada waktu itu. Sampai-sampai sempat dia itu menawarkan kepada Nabi SAW, bagaimana kalau kita embargo ekonominya orang Quraisy? Karena dia pegang masalah ekonomi itu, orang besar. Ya. Nah dulu kata dia, kata Sumama ini, sebelum dia masuk Islam dia bilang di hadapan Nabi SAW, demi Allah, dulu engkau adalah orang yang paling aku benci di atas muka bumi ini, tetapi sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai. Dulu Islam agama yang paling aku benci, tapi sekarang Islam adalah agama yang paling aku bela. Dan para sahabat ketika masuk dalam agama Islam, jamaah, mereka pasang badan untuk agama Islam dan Nabi SAW. Berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang. Bukan malah pasang badan, justru kita merusak Islam itu dari dalam dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, menebarkan syubhat, menebarkan doktrin-doktrin yang itu menyebabkan orang justru lari dari agama yang mulia ini. Terkesan agama Islam itu keras, agama Islam itu radikal, padahal tidak pernah Nabi menunjukkan sikap seperti itu. Nabi itu adalah orang yang sangat lembut. Beliau tidak pernah membalas kekerasan dengan kekerasan itu, tidak pernah. Beliau membalas kezaliman, kekerasan kepada beliau itu dengan maaf, memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakiti beliau. Fakta sejarah mencatat, lihat di Taif. Antum bayangkan kalau antum dilempari sama orang, lalu ada kesempatan antum ngelempar, kira-kira antum ngelempar atau enggak ada? Ngelempar kita, Nabi enggak. Iya. Bahkan di dalam hati beliau tidak ada sedikit pun rasa marah kepada mereka itu. Apalagi ketika Fathul Mekah, orang berpikir akan terjadi banjir darah karena Nabi akan membalas bagaimana perlakuan orang-orang Quraisy kepada beliau. Nabi hanya katakan, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian bebas. Mau beriman silakan, tidak mau beriman maka ikuti aturan Islam, bayar jizyah, bayar upeti untuk menyelamatkan ya darah kalian. Kalau tidak mau berarti kalian siap untuk diperangi, kan begitu. Dari situ coba lihat pembesar Quraisy pada waktu itu yang bernama Suhail ibn Amr. Kalau kata orang itu, Suhail bin Amr ini adalah safir Quraisy, delegasinya Quraisy. Dia jago kalau ngomong. Suhail bin Amr itu kalau ngomong itu, ya kalau dibandingkan Amr bin As itu juniornya, Suhail ini senior dia. Karena Amr bin As ini sekelas atau sepantaran sama anaknya Abu Jandal, bukan Abu Janda ya. Abu Janda itu yang di sana. Abu Jandal namanya. Ya, antum jangan salah. Abu Jandal namanya. Itu sekelas sama Abu Jandal, sepantaran sama itu. Suhail bin Amr ini kalau khutbah depan kaumnya itu langsung sami'na wa ta'na sama kaumnya, sama Suhail itu. Masuk Islam, membalas keburukan dia dengan kebaikan. Ketika banyak orang-orang yang mau keluar dari Islam karena Nabi SAW meninggal dunia, Suhail yang pertama kali berdiri di hadapan kaumnya. Ya, khutbah panjang kali lebar khutbahnya Suhail itu. Nggak jadi keluar dari agama Islam. Kata Suhail, mungkin ini yang bisa aku berikan kepada Islam karena dahulu aku menjadi orang-orang yang memprovokasi orang untuk tidak beragama Islam. Subhanallah, para sahabat itu begitu. Jadi mereka adalah orang yang pasang badan setelah mereka mengenal tentang agama yang mulia ini. Ya, berbeda dengan zaman kita sekarang ini, merusak Islam, mengatasnamakan diri mereka sebagai Islam, cendekiawan Muslim, ya, membangun sebuah harokat pergerakan, ya kelihatannya sih keren, tapi pada hakikatnya justru mereka itu merusak Islam dari dalam itu sendiri. Makanya jamaah sekalian, kita bersyukur kita bisa mengenal manhaj yang hak ini, mengenal bagaimana Islam ini, dan antum harus sadar, antum harus yakini, dan antum harus bisa terima jumlah orang yang mengikuti kebenaran itu pasti sedikit, dan antum diantaranya. Ya. Semoga kita istiqomah di atas yang hak ini sampai kita meninggal dunia. Kemudian kata Ibnu Qayyim melanjutkan ucapannya, fayajibu ittiba'us sabilihi, maka wajib bagi kita mengikuti jalannya.
Ya, wa aqwaluhu, ucapan mereka, wa i'tiqadatuhu, kemudian keyakinan mereka, min akbari sabilihi, ini diantara jalan mereka yang paling utama, mengikuti akidah. Bagaimana mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Jangan seperti orang-orang yang belakangan. Mana diantara contoh akidah para sahabat, mengimani Allah itu berada di atas. Itu akidah para sahabat. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab para ulama. Di antaranya apa yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Ismaili, seperti kitab yang dibahas dalam daurah di Jakarta oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, yang antum bisa tonton di Roja itu. Itu kitab yang menjelaskan tentang akidah sahabat, akidatu ashabil hadis, menetapkan Allah di atas. Para sahabat itu orang yang paling paham bahasa Arab. Mereka, yang ini harus untuk bercatat ya, sahabat itu orang yang tidak sungkan bertanya kepada Nabi kalau mereka nggak ngerti. Mereka tidak akan pernah mau berada di atas kebodohan. Ini para sahabat. Tetapi kalau sudah perkara itu jelas, mereka tidak akan bertanya. Buat apa ditanyakan perkara yang sudah jelas? Seperti contoh, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Menurut para sahabat, ini ayat muhkam, ayat jelas, nggak perlu dipertanyakan. Mereka sudah ngerti, mereka paham apa artinya, mereka tidak perlu bertanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu. Tapi datang orang-orang belakangan justru memasukkan ayat ini ke dalam ayat mutasyabih, ayat yang nggak jelas kata mereka, harus ditakwil. Maka itulah keluar takwil-takwil atau penyimpangan-penyimpangan dalam masalah Allah bersemayam di atas arsy. Oh, kalau kita katakan Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh kepada makhluk. Maka pertanyaannya, siapa yang lebih paham tentang ayat ini? Apakah mereka yang mentakwil atau para sahabat? Para sahabat. Mereka tidak pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat ini. Mereka orang yang paling fasih bahasa Arab. Mereka orang yang paling mengerti bahasa Arab. Tidak ada penyimpangan bahasa Arab di zaman mereka. Belum ada. Ilmu nahu itu muncul belakangan jamaah, setelah zamannya para sahabat. Ketika banyak orang-orang non-Arab masuk ke dalam agama Islam, kemudian mereka berbicara bahasa Arab, akhirnya salah ngomong. Dari situlah mulai diletakkan adanya ilmu nahu itu. Di antara kata para ulama lugha, sebab diletakkan ilmu nahu, ketika ada seorang ngomong kepada bapaknya, maksud hati dia ngomong itu, ya abati, di langit, alangkah indahnya langit itu. Harusnya dia ngomong itu, ma ajmala hadas sama, alangkah indahnya langit ini. Tetapi dia menggunakan bahasa pertanyaan, ma ajmalu, harusnya ajmala, untuk menunjukkan takjub. Ma ajmalu hadas sama, apa yang paling indah di langit? Lu bingung. Maksud hati dia ingin takjub, tapi justru masuk ke dalam kalimat pertanyaan. Akhirnya bapaknya jawabnya A, si anak justru pengennya B. Dari situlah diletakkan ilmu nahu itu biar tidak salah. Ya. Dari situ mulai ilmu nahu itu, maka lahirlah Sibawai, orang yang paling pandai dalam ilmu nahu itu. Ya, orang yang paling pandai dalam ilmu nahu. Bahkan ilmu nahu itu bisa menyebabkan penyimpangan jemaah. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, mereka menyimpang gara-gara ilmu nahu. Makanya antum belajar ilmu nahu itu sama Ustadz Salaf. Ya. Oh, Ustadz ahli bid'ah. Yang ada nanti dibilang bukan wakallamallahu Musa, tapi wakallamallaha Musa nanti yang jadi. Bukan Allah berbicara kepada Musa, tapi Musa berbicara kepada Allah. Ini menghilangkan sifat kalam nanti bagi Allah Ta'ala. Bayangkan jangan. Sederhana. Ya, halus. Itu bocor halus, tetapi lumayan. Ya, bocor-bocor halus tapi neraka tempatnya itu. Ya. Ya. Ini akidah para sahabat yang harus kita ikuti, dan sepakat tidak ada penyimpangan. Akidah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sepakat mereka itu semua. Memang yang terjadi perselisihan itu hanya dalam masalah fikih furu'nya, bukan masalah usul, masalah cabangnya.
mau Abu Hanifah, mau Imam Ahmad, mau Imam Malik, mau Imam Syafi'i, sepakat mereka mengatakan Allah berada di atas. Datang orang sekarang mengaku berintisab kepada Imam Syafi'i, tapi dari sisi fikih, ini akidah nggak wani mereka. Ya, akidah Maturidi, Asy'ari. Padahal Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di akhir kehidupan beliau pun bertobat dari keyakinan beliau. Beliau keluar dari keyakinan yang beliau yakini selama ini, dan beliau sudah berlepas diri dari akidah Asy'ariyah yang beliau sebarkan. Tetapi taubatnya nggak diambil oleh pengikutnya, yang diambil itu akidah yang masih menyimpangnya. Ya. Sampai yang lucu itu, ya, kata mereka Imam Syafi'i itu akidahnya Maturidi, padahal yang duluan lahir itu Imam Syafi'i. Bagaimana orang duluan lahir bisa mengikuti orang yang belum lahir? Kayak contoh, ya, Pak Sarmin lahir tahun abad ke-20, misalkan saya 21. Saya akidahnya Ustaz Gemal. Loh, anak belum lahir kok diikut. Akidahnya tidak benar. Kalau yang benar itu saya ikut Pak Sarmin, benar. Karena saya lahir belakangan. Tapi kalau yang lahir duluan mengikuti yang belakangan, ya, ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Gimana ceritanya? Nah, dari situ saja sudah terjadi, apa istilahnya itu, mereka sedang menunjukkan kejahilan mereka. Ya, makanya benar kata para ulama itu, ya, al-junun funun. Kegilaan itu beraneka ragam, jemaah. Ya. Orang gila itu apa ya istilahnya itu, bervariasi gitu loh ya. Ono sing gila lihat HP ketawa sendiri. Ya. Ono sing gila mencet tombol. Nah, iki gila nih masalah itu. Ya, subhanallah. Taib. Jadi masalah akidah itu yang paling utama mengikuti para sahabat. Ya, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kita berbicara sifat dan nama-nama Allah. Itu masalah yang sangat berat. Apalagi masalah yang menjadi pembeda antara kita dengan kelompok-kelompok pergerakan itu dalam masalah kepemimpinan. Taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, taat. Itu masalah yang sangat-sangat menjadi benang merah antara dakwah salaf dengan mereka-mereka yang menyimpang dari akidah yang hak ini. Kemudian wa hadzarallahu subhanahu wa ta'ala min mukhalafati sabilihim, dan Allah memperingatkan kepada kita, ya, dari menyelisihi jalan mereka para sahabat. Wa tawa'ada subhanahu mukhalifahum bi jahannam, bahkan Allah mengancam kita, orang-orang yang menyelisih para sahabat, dengan neraka Jahannam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasul," dan barang siapa yang mereka itu menentang, ya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya itu petunjuk, dalil Al-Quran, Sunnah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, lalu mereka mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Orang beriman di situ maksudnya para sahabat, ayat itu. Ya, ayat itu maksudnya para sahabat. Itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir. Ya. Sebentar. Taib. Maka apa ancaman yang Allah berikan kepada kita? Nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan mereka dengan sejauh-jauhnya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka, kembalikan mereka ke dalam neraka Jahannam. Wasaat masira, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Tapi perlu diingat,
Ini ancaman dari Allah Ta'ala, tergantung tingkat penyimpangannya. Kalau penyimpangannya itu sampai pada derajat kekufuran, maka bisa kekal di dalam api neraka. Tapi dia berusaha jangan sampai menyimpang dari jalannya para sahabat ya. Meskipun itu penyimpangan dari sisi ibadah amaliyah misalkan, tapi itu pun terancam dengan api neraka. Ya intinya jangan masuk neraka pokoknya. Nggak enak masuk neraka itu. Langsung melebu surga gitu loh. Kita harus punya cita-cita. Saya pingin ketika masuk surga itu saya mendengarkan malaikat mengatakan kepada saya, ya, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian selama ini di dunia. Kalian beribadah, kalian mengikuti salafus soleh. Lalu setelah kita masuk, kita pun mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah berikan hidayah kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wa akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala an ridahu amman ittaba'ahum bi ihsan. Demikian pula Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah itu ridho terhadap orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Wa a'adda lahum sawabal azim, dan menyiapkan bagi mereka itu pahala yang besar. Kata Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti beliau atau mengikuti mereka dengan baik. Nah, di sini saya ingin bacakan bagus sekali dari penafsiran Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika beliau menafsirkan ayat ini. Nanti antum bisa buka di dalam tafsir As-Sa'di. Bagus sekali beliau menjelaskan ayat ini. Baik. Dikatakan oleh beliau, apa yang dimaksud dengan ittaba'uhum bi ihsan, yaitu mereka mengikuti para sahabat dengan baik. Kata beliau nih, bil i'tiqadat, kita mengikuti mereka dari akidahnya, wal aqwal, dari ucapannya, wal a'mal, yaitu dari perbuatannya, amal ibadahnya. Bahwasanya beribadah mengikuti sunnah, mengikuti dalil, begitu pula berucap dengan ilmu. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena kelak nanti di hari kiamat semua itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ditanya sama Allah. Jadi penyimpangan-penyimpangan kita itu ditanya semuanya sama Allah Ta'ala. Fulan, kenapa kamu tidak mengikuti dalil? Bukankah sudah banyak yang menyampaikan dalil yang hak kepadamu? Kenapa kamu mengikuti jalan yang menyimpang? Nah, ketika itu ditanya sama kita, apa jawaban kita jemaah? Kita harus sudah tahu jawaban kita. Kita harus sudah siapkan jawaban kita jemaah. Ya. Kenapa engkau menyebarkan akidah ini? Bukankah ini tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasul, tidak pernah diajarkan oleh Rasulmu? Kita harus sudah siap untuk ditanya demikian kalau kita itu menyimpang. Maka supaya pertanyaan itu ringan, ikuti sahabat, ikuti para salafus soleh, biar tidak ada pertanyaan yang terkaitan masalah itu. Biar kita masuk ke dalam kategori hisaban yasiro. Maka kata beliau, melanjutkan ucapannya, humul ladzina salimu min dzammin minadz-dzammi, mereka itulah para sahabat yang selamat dari celaan, wa hasala lahum nihayatul madah, mereka adalah orang yang mendapatkan puncak dari pujian, wa afdalul karamati minallah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan karomah yang tertinggi dari sisi Allah Ta'ala. Karomah yang mulia yang Allah berikan kepada para sahabat yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Ya, berbeda dengan orang-orang sufi tasawuf
yang mereka menganggap karomah yang dimiliki oleh wali-wali mereka itu adalah karomah yang lebih tinggi, bahkan lebih tinggi daripada kenabian. Subhanallah jemaah. Ini ucapan kufur jemaah. Ketika menganggap karomah yang didapatkan oleh wali-wali mereka lebih tinggi dari kenabian, berarti seolah-olah mereka ingin mengatakan nggak ada papanya nabi itu kalau belum jadi wali. Ya. Tapi antum semua di sini kan wali juga, wali murid. Ya. Tapi kalau yang lakinya wali nikah. Ya. Itu jemaah. Makanya akidah orang-orang tasawuf, orang sufi ini akidah yang batil semuanya. Karena dasar dari akidah mereka itu bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, tetapi dibangun di atas akal-akalan semata. Itu sama dengan akidahnya orang-orang yang awam itu. Tapi lebih baik akidah orang awam daripada mereka itu. Orang awam itu masih meyakini Allah di atas, sedangkan mereka meyakini Allah itu bersemayam bersama makhluknya, wihdatul wujud. Ya. Jadi jangan celah anjing itu Allah bersemayam dengan astagfirullah. Jangan. Bayangkan sampai segitunya jemaah. Allah. Ya, sampai segitunya. Ya, mengerikan. Ini ucapan yang kufur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana Allah bersemayam dengan makhluknya? Subhanallah. Ada antum pernah dengar ucapan para salaf mengatakan Allah bersemayam dengan makhluknya? Tidak ada ya. Allah bersemayam di atas arasnya, jauh di atas makhluknya. Tetapi ilmu Allah meliputi seluruh makhluk. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala. Saya dulu punya teman, waktu masih SMA itu, dia SMA umum, saya kan pondok kan. Jadi dia nih terkena di kampusnya itu kan di sekolah itu kan ada SKI-nya kan, seksi kerohanian itu loh. Ya, seksi kerohanian Islam gitu kan ya. Ikut dia. Ya, biasanya kalau SMA itu umumnya itu JT dia yang banyak itu. Tapi ini dia salah kena, dia itu bukan JT. Ya, bukan jamaah takjil ya, bukan. Antum sih jamaah takjil. Ya. Dia kenanya orang-orang tasawuf. Pernah dia lempar pertanyaan sama saya. Kamu belajar di pondok itu, saya mau tanya, Allah itu di mana katanya? Loh, Allah di atas. Saya kasih logika dia. Kamu berdoa kemana? Angkat tangan, ya Allah di atas. Salah. Terus saya tanya, Allah di mana? Dipegang ini saya. Allah itu di sini katanya. Di urat nadi. Kok bisa? Dengar firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadi. Ya, ini contoh orang yang nggak paham ayat itu. Daripada antum debat jemaah, anak diam aja. Ya. Diam aja. Kalau kita debat panjang lebar. Nah, mereka salah mengartikan ayat itu. Mereka katakan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Padahal penafsiran para ulama yang dimaksud dengan kami lebih dekat daripada urat nadi, di situ banyak penafsirannya. Ada yang mengatakan itulah para malaikat yang selalu mengikuti manusia kemana-mana untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Ada pula yang menafsirkan ayat itu adalah yang dimaksud dengan Allah lebih dekat dengan urat nadi, itulah ilmu Allah yang menguasai segala sesuatu. Adapun Allah Ta'ala bersemayam di atas arasnya, bersemayam di atas arasnya. Makanya semua akal-akalan aja. Semua akidah yang menyimpang itu semuanya berawal dari akal-akalan semata. Ada orang mengingkari azab kubur, ada orang mengingkari ini. Katanya azab kubur itu ada, katanya kuburan itu bisa melebar, bisa menyempit. Buktinya, coba kalau antum pergi kubur orang 1 jam kemudian antum gali kuburannya, podo aja kok. Nggak ada lebarnya, nggak ada nyempitnya. Itu kan akal-akalan. Maka kita katakan yang merasakan yang namanya azab kubur, nikmat kubur, lapangnya kubur, sempitnya kubur itu orang mati. Jadi kalau pingin merasakan hal itu harus ngapain dulu? Mati dulu. Suruh mati dulu baru bisa ngerasakan. Begitu aja repot gitu. Ya. Apa kata Pak Gus Dur itu? Gitu aja repot. Ya. Itu kaidah Pak Gus Dur, benar itu gitu aja repot. Apa itu pusing-pusing aja.
Coba lihat akidah salaf itu tidak pernah antum diajarin pusing-pusing itu. Imani Allah di atas, sudah Allah di atas. Allah punya tangan, Allah punya tangan, gitu kan? Allah kedua tangan Allah kanan, ya udah kedua tangan Allah kanan. Antum pikir gitu ya, pikir ya apa dua tangan Allah kanan ya. Malaikat punya 3 sayap. Kalau 2 kan bisa mikir kiri kanan sama 1. Sekarang kalau 3, yang 3-nya di mana? Di tengah-tengah. Nah, itu kan akal manusia tuh tidak nyampe ke sana. Ya. Akhirnya lama-lama mikir, ngapain? Minum Panadol. Pusing ya. Baik. Lalu kata Allah Ta'ala melanjutkan. Nah itu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Antum bisa lihat nanti dalam tafsir beliau Taisir Karimir Rahman ya, Min Kalamil Mannan. Itu sudah banyak buku-bukunya sekarang. Dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Bayangkan coba, kita mengikuti para sahabat, itu salah satu amalan yang bisa mendatangkan ridho Allah sama kita, subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita yang ada di sini diridhoi semuanya sama Allah Ta'ala. Orang kalau sudah diridhoi sama Allah, wah Allah jangan tuh meminta apapun dikasih sama Allah Ta'ala itu. Ya. Antum mau minta apapun, kalau Allah sudah ridho sama kita jamaah, antum minta apapun dikasih sama Allah Ta'ala. Minta nikah lagi dikasih sama Allah Ta'ala. Ya. Ya. Wa adalahum jannat, tidak cukup sampai di situ. Allah siapkan bagi mereka jannat, surga-surga, tajri tahtahal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal, nggak akan pernah keluar. Dan sekalinya saya sudah pernah sampaikan di sini, orang masuk surga, orang masuk neraka itu, kalau surga jelas nggak akan pernah keluar. Kalau sudah masuk selamanya. Orang masuk neraka itu ada 2 kondisi. Ada istilahnya duhul, ada istilahnya khulud. Kalau duhul, masuknya itu ya berdasarkan rentan waktunya, mau berapa lama diadab sama Allah Ta'ala, itu duhul namanya. Siapa mereka ini, golongan ini? Yaitu orang beriman tapi dia punya maksiat, orang mukmin yang maksiat. Jadi dosanya ini harus dibersihkan dengan masuk neraka. Nanti kalau selesai masa dosanya itu habis, dikeluarkan dia, itu namanya duhul. Nah, sedangkan kondisi yang kedua itu namanya khulud. Khulud itu masuk selama-lamanya, tidak keluar. Siapa yang terkena golongan ini? Yaitu 1, orang musyrikin, yang kedua orang kafir, yang ketiga orang munafik. Ya. Nah yang keempat ini bisa berbahaya nih, pelaku bid'ah yang sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Ya. Mana contoh kebid'ahan yang mengeluarkan dari Islam? Itu seperti meyakini Allah bersatu dengan makhluknya, itu mengeluarkan orang dari Islam. Tetapi antum tidak bisa antum katakan ada orang tetangga antum bisa meyakini Allah bersatu dengan makhluknya, langsung antum katakan sama antum, kamu tuh sudah kafir, keluar dari Islam. Ya nggak boleh. Antum hujjah dulu, antum nasihati dulu, suruh taubat dulu sama Allah. Ya. Suruh dia kembali dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan seperti itu. Jadi ada 2 kondisi orang masuk neraka. Kalau masuk surga jelas cuma 1 kondisi, khulud. Nggak ono ceritanya masuk surga dulu masuk neraka setelah itu, nggak ada. Orang kalau sudah masuk surga ya sudah masuk surga selamanya. Masuk neraka masih bisa keluar. Ya, setelah dosa-dosanya dibersihkan, baru setelah itu dikeluarkan sama Allah Ta'ala. Nanti sebelum masuk surga, karena dia gosong, maka dimandikan dulu di sungai kehidupan. Ada yang mengatakan di telaganya Nabi SAW, baru setelah itu dia masuk surga. Ya. Lalu dikatakan oleh Syekh di sini di bawahnya, wa kama annahu tawa'ada man ittaba'a ghaira sabilihim bi'adzabi jahannam. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka sebagaimana Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang mengikuti jalan selain orang-orang beriman dengan adab neraka jahannam, faqad wa'ada muttaba'us sabilahum
atau muttaba'un sabilahum bil jannati war ridwan, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat itu dengan surga dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para jamaah sekalian, mengikuti para sahabat itu adalah perintah dari Allah taala dengan dalil-dalil yang telah dibawakan berdasarkan firman-firman Allah taala ini, ya, dan dengan mengikuti para sahabat manhaj kita selamat, ya, akidah kita selamat, lalu kita terselamatkan dari neraka jahanam dan Allah taala menjanjikan kita dengan surganya. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan baca dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW dan juga ucapan dari para salafus saleh. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan berbagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.